Tartibut tahlil, susunan tahlil. Tartibut tahlili, bermula ini yaitu susunan tahlil. Jadi susunan tahlil yang pertama a'udzu. Jadi kalimat a'udzu. Jadi a'udzu dalam artian ai astaqi wa aluzu wa a'tasimu wa awi. Artinya kita minta dicukupkan, minta perlindungan, minta pengamanan, ya kan? Wa'awi sama, dan minta perlindungan. Jadi sebelum kita baca yang lain, nah kita disuruh apa? Baca a'udzu, ya kan? Jangan baca yang lain. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi maksudnya a'udzu, aku minta perlindungan kepada Allah. Jadi khawatir kita baca sesuatu sebelum kita minta perlindungan, khawatir kita apa? Jatuh stroke, ya kan? Atau kita mulut kita apa? Minum aja nggak bisa baca, makanya kita minta apa? Perlindungan kepada Allah. A'udzu. Nah itu. Jadi kalimat a'udzu. Nah jadi kalimat a'udzu, ingat ini. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan gini, faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya, faqad qalallah, sungguh telah berkata Allah. Nah terus dia sambung a'udzu. Nah ini adalah perbuatannya apa? Ada ulama yang mengharamkan. Masa Allah mengucap a'udzu? Yang mengucapin a'udzu manusia apa Allah? Manusia. Jadi kalau orang berkata misalnya baca ayat Quran, ya semisal khotib, ya, atau penceramah, ya kan? MC. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Terus dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu apa? Salah. Itu harus bertaubat. Masa Allah ngucapin a'udzu? Yang ngucapin a'udzu Allah manusia. Nah, lebih baiknya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Jadi yang minta perlindungan si khatib atau si MC. Aku berlindung kepada Allah, telah berfirman Allah. Nah itu. Atau faqad qalallahu ta'ala, Allah telah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah termasuk daripada firman Allah, paham. Jadi kalau ada yang kita dengar apa tuh? Khatib atau penceramah, a'udzubillahi minasyaitonir faqad qalallahu ta'ala, Allah berfirman, terus dia baca a'udzu, kita tanya, tadi yang baca a'udzu situ apa Allah? Ya kan? Nah, kalau dia bilang kalau depannya udah faqad qalallahu, berarti itu Allah. Maka yang harus didahulukan adalah a'udzu. Ya kan, aku berlindung. Ya kan? Maka Allah telah berfirman. Paham? Ini pintu. Jadi a'udzu maknanya apa? Astaqi wa aluzu wa a'ti simu. Jadi berlindung, minta apa tuh? Minta pendamping semua dan segalanya itu dengan kalimat a'udzu. Qala al-Bukhari, telah berkata al-Imam Bukhari fi sahihi, di dalam sahih Bukhari, wa maknal isti'azah, bermula makna a'udzu al-iqtisam, ya kan? Al-iqtisam billahi, perlindungan kepada Allah. Wa'tasimu bihamdillah, berlindunglah kamu dengan tali Allah, atau berpeganglah kamu dengan tali Allah. Jadi apapun sesuatu itu kita sudah berlindung kepada siapa? Allah. Minta apa? Pegangan sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu. Siapa? Wa'lam, ketahuilah oleh kamu, kita nih. Anak ta'awudha, sesungguhnya a'udzu mustahabun, itu sunnah.
laisa biwajibin, bukan wajib. Jadi baca a'udzu itu hukumnya sunnah. Nah, seperti apa nih kita mau sholat? Sebelum kita niat, ya kan? Itu kan disunahkan tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya kenapa kita baca a'udzu? Kita sudah sandarkan diri kita kepada Allah. Andai kata kita digodain setan, udah tinggal tergantung Allah. Namanya kita minta tolong, hukumnya sunnah. Jadi bukan masalah wajib. Wa huwa aidon, dan bacaan a'udzu lagi mustahabun, yaitu dianjurkan min kulli qari'in, dari tiap-tiap yang pembaca, sawaun sama adalah si qari fis sholati, di dalam sholat, au fi ghairiha, atau di luar sholat. Jadi baca a'udzu itu boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Misal pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan kita baca apa tuh? Doa iftitah. Setelah kita baca doa iftitah, sebelum kita baca bismillah, kita baca apa tuh? A'udzu. Iya enggak? Baca apa? A'udzu. Nah, boleh nggak baca a'udzu di luar itu? Di luar apa? Di luar sholat. Nah, maksudnya apa nih di luar sholat? Kita lihat nih di luar sholat. Pada saat sebelum takbiratul ihram, itu udah sholat belum? Nah, belum apa? Belum sholat, karena belum takbir. Karena sholat kan dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi kalau andai kata sebelum kita takbiratul ihram baca ta'awuz, itu hukumnya sunnah. Jadi boleh pada saat kita sholat, boleh pada di luar kita sholat. Pada saat di dalam sholat apa yang kita baca? Sebelum baca Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan hukumnya sunnah. Paham itu? Jadi kalau di luar sholat berarti apa? Sebelum takbiratul ihram boleh aja, ya kan? Karena belum sholat kita pegang HP boleh nggak? Boleh, kecuali kita udah apa? Sholat. Nah, udah sholat mengganggu gitu, nggak jadi masalah kita pegang HP dalam sholat. Kalau memang nggak merusak kekhusyuan, tidak menjadi persoalan. A'udzu, aku berlindung, billahi, dengan Allah. Abtadi'u mutabarrokan, artinya aku mulai perlindungan kepada Allah, mutabarrokan, dalam keadaan mencari berkah. Kenapa? Musta'inan, dalam keadaan minta tolong. A'udzu, aku minta tolong ya Allah. Ya enggak lagi sholat, jangan sampai apa? Si setan godain kita, atau di tengah-tengah kita apa jatuh musruk. Kan ada gitu orang lagi sholat enak-enak jatuh, ada nggak? Ada. Berarti menandakan bahwa pada saat dia sholat tidak berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Wa muta'awizan, sama berlindung, laizan, perlindungan, billahi, dengan Allah. Falba'u, maka ba fiha, pada kalimat Allah, lil isti'azah, yaitu perlindungan. Jadi maknanya aku berlindung kepada Allah. Paham? Jadi ya itu maksudnya apa? Kenapa Allah kita libatkan pada saat kita melakukan sesuatu? Baca a'udzu, pertama kita mencari apa? Berkah, minta tolong. Minasyaiton, dari mana kita minta perlindungan? Dari setan. Ya kan, setan bisa ngusrukin kita, bisa. Ya kan, ada orang lagi khotib, ya kan, biar ini orang dibikin malu, diapain? Dorong sama setan, ya enggak? Urak-urak itu apa? Bedium, jatuh musruk kan, ada aja, ya enggak? Ada lagi apa? Lagi di lanu, perutnya mules, paham? Perutnya apa? Mules. Imam dia biasa, dia terberak, ada enggak? Ada. Kenapa yang bikin mules siapa? Setan. Berarti tidak menandakan bahwa dia pada saat sholat tidak apa? Minta perlindungan kepada Allah. Dia merasa sombong, ya enggak? Ya enggak? Seharusnya dia minta tolong sama siapa? Allah.
Siapa itu setan? Bahwa iblis, setan itu adalah iblis. Yang namanya setan iblis al-la'in, yang dilaknat. Wakana dulu si iblis yusamma, dinamai itu iblis namanya Azazil. Siapa? Namanya Azazil bisuryaniyati, di dalam bahasa Suryani, bahasa orang-orang Israel. Jadi Israel itu nggak kenal namanya iblis, kenalnya namanya Azazil. Azazil itu bahasa Suryani. Wabil Arabiyah, di kalangan bahasa Arab namanya setan itu Al-Haris, namanya Haris. Jadi namain anak jangan Haris berarti bahasa Arabnya setan, iblis. Paham? Kalau kata kita cakep bener, kagak taunya Haris apa bahasanya? Setan bahasa Arabnya. Paham? Dalam bahasa Suryani namanya Azazil, bahasa Arab Haris. Falamma, maka ketika aso, bermaksiat. Siapa yang bermaksiat? Setan. Awalnya setan itu makhluk Allah yang taat. Tapi ketika dia maksiat, wuyiro ismuhu, diganti itu namanya setan. Wasuratuhu, dan bentuknya setan. Jadi dulunya setan apa tuh? Bahasa kita ganteng, cakep, bersih. Sebelum dia maksiat kepada Allah. Namanya juga bagus, ya enggak? Namanya Azazil. Namanya siapa? Haris. Tapi pas giliran dia maksiat disebut Iblis. Setan atau iblis. Jadi sebelum setan keluar dari surga, membangkang kepada Allah, ya enggak, namanya cakep. Namanya siapa? Cakep, namanya Azazil atau Haris. Dulu Haris itu namanya setan pertama, sebelum dia berbuat maksiat. Fakila, maka dikatakan iblis. Ya kan, gara-gara dia maksiat banyak dinamakan iblis. Jadi orang yang bermaksiat itu bukan manusia, namanya siapa? Iblis. Paham? Jadi si Haris, si Azazil, dia melakukan maksiat disebut siapa? Iblis. Kenapa disebut iblis? Li'annahu, karena sesungguhnya siapa? Ablasah, ya kan? Memutuskan mir rahmatillah, dari rahmat Allah, ayya Isa, ya kan? Artinya sama, dia bangkang, minha, darinya, wasyaitanu, dan bermula setan. Ini setan nih. Wa mutabarridul ati, ia adalah makhluk yang sombong, al ati, yang congkak, minal jin, daripada jin, wal insu, dan manusia. Jadi ternyata iblis ini, ya kan, setan juga dulu iblis ini orang yang taat. Berarti makhluk Allah yang taat. Nah ternyata setan yang sombong itu terdiri dari jin. Jadi jin yang sombong namanya setan. Wal insi, dan manusia yang sombong disebut setan. Paham? Kalau yang kagak yang kagak taat disebut iblis. Kenapa? Dulu dia cakep. Bukain ntar ininya bentar. Oh iya, bentar, bukain. Enggak, ada ininya ntar gituannya gitu. Paham deh tuh? Paham antara iblis dengan setan? Jadi iblis dulu alim, makhluk Allah yang taat. Namanya siapa tadi? Azazil. Dalam bahasa bahasa Arabnya Haris. Tapi setelah maksiat dia namanya dirubah jadi iblis. Kenapa? Dia udah putus dari Allah. Itu kalau iblis putus sudah tuh. Kalau setan tinggal tergantung, ya enggak? Karena dia terdiri dari
dari manusia dan jin. Karena jin ada yang yang beriman kepada Allah, ada juga yang tidak beriman kepada Allah. Jin ada yang sombong, ada. Nah, itu disebut setan. Wa min kulli syai'in, dan dari tiap-tiap sesuatu, wasumnya dinamakan as-syaitanu setan, syaitonan akan setan, liimtinadihi, karena pengaruhnya si setan, fisari, di dalam apa? Kejelekan. Di dalam keburukan, wabu'dihi, dan menjauhkan manusia minal khairi, dari kebaikan. Jadi yang namanya setan itu disebut apa? Yang mempengaruhi manusia biar bisa berbuat jahat dan menjauhkan manusia daripada perbuatan baik. Jadi kalau ada manusia, ya enggak, udah lu jangan ngaji, udah lu jangan sholat, udah jangan ngamal, itu namanya setan. Jadi bukan iblis, bukan. Kalau iblis emang udah ada dulu, dia taat. Tapi kalau setan itu terdiri dari apa? Tadi jin dan manusia. Ada kan manusia yang begitu. Nah, kalau manusia yang mempengaruhi orang lain dia berbuat jelek dan mempengaruhi orang lain berbuat baik, menjauhkan berbuat baik, berarti namanya setan, paham? Jadi antara setan dengan iblis, ya kan? Kalau ditanya iblis, ya salah satu setan, salah satunya iblis. Ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim maksudnya fahuwal marjum, maka dia dirajam bisuhubi, dengan apa tuh? Tombak yang panas. Dengan apa? Tombak yang panas, namanya rojim. Jadi rojim itu apa? Kayak model kita apa? Nganuin besi kan, ditaruhin areng, dia apa yang ditusuk, tuh besi dia apa yang dipanasin, ya kan? Namanya itu rojim. Habis kita baca auzu, apa yang kita baca? Suratul Fatihah sampai ila akhirih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itunya kita nggak baca. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ila akhirih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa makna amin? Wa makna amin, dan makna amin, Allahumma, ya Allah, isma, dengarkanlah, wastajib, dan jawablah. Jadi itu makna amin. Jadi makna amin namanya isma wastajib. Wahia kalimatun, kalimat amin yaitu kalimat Ibraniyah. Kalimat apa? Ibrani. Amin itu bahasa orang-orang Israel. Amin bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya namanya isma wastajib, bahasa Ibrani. Jadi kalau ditanya amin apa sih itu, bahasa Ibrani. Arab tuhul Arab, kemudian dia apa deh, disesuaikan oleh bahasa Arab, diambil alih oleh bahasa Arab. Jadi amin asalnya adalah bahasa Ibrani, kemudian diarabkan oleh Arab. Jadi isma wastajib. Jadi paham tuh, kalau udah ngaji kita paham, harus tahu, ya kan? Jadi kita nggak mungkin nggak tahu. Kayak model istilahnya orang kumpul dianggap nihaya, ngeratap apa bener apa enggak, kita bisa jelasin di dalam apa kitab Nailul Manahil. Jadi orang boleh kumpul, boleh saja, asal ya kan jangan merusak apa ahli waris. Jadi makan makanan ahli waris, nih itu termasuk nihaya, itu yang bid'ah. Tapi kalau makanannya yang kita bawa, yang kita topang makanannya dia, itu bukan termasuk nihaya. Waroda telah datang fi fadliha, di dalam fadilahnya, ya kan? Wa ijabatid doa, dan ijabahnya doa, biha dengan amin, ahadisun ahadis, wa asyarun dan asyar, wa yustahabu maka disunnahkan, likulli da'in bagi tiap-tiap orang yang berdoa, ayakhtima bahwasanya menutup biha dengan doa, dengan amin doa akan doanya, kama annahu sesungguhnya, annahu
sesungguhnya sesuatu yustahabu disunnahkan liqari'il Fatihah bagi tiap-tiap orang yang baca Fatihah. Wa in kana jikalau ada bi ghairi sholati di dalam selain salat ayakula bahwasanya ia mengucapkan ha akan amin. Jadi kalau habis baca Fatihah kita apa? Amin itu hukumnya sunnah. Artinya Al-Fatihah li Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Mulul Al-Fatihah, setelah baca Fatihah kita jawab amin. Maknanya apa? Istajib atau isma wastajib. Ya Allah, dengerin ya Allah saya baca doa, baca Fatihah, dan kabulkanlah apa yang saya baca. Itu namanya amin. Wa qala, dan telah berkata Abdurrahman bin Zaid radhiyallahu anhu, amin bermula lafaz amin kanzun itu kunci min kunuzil aras, daripada kunci aras. Jadi itu amin adalah, jadi kalau kita mau masuk aras ya kan kita bilang amin amin. Nah itu pintu aras terbuka. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Zaid. Jadi kata Al-Imam Abdurrahman bin Zaid, amin adalah salah satu kunci daripada aras. Kunuzi. La ya'lamu, tidak mengetahui ahadun seseorang takwilahu akan takwilnya illallah, kecuali Allah. Jadi yang tahu daripada itu kanzun, daripada kunci surga, yang tahu adalah Allah. Wakila, maka dikatakan amin amin darajatun, yaitu derajat kedudukan fil jannati di dalam surga, tajibu yang menjawab liqailiha kepada orang yang mengucapkannya. Jadi itu apa? Orang yang mengucapkan kalimat amin dia mempunyai kedudukan di dalam surga. Jadi kenapa itu amin itu ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ternyata amin itu apa? Sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena dia mempunyai kedudukan di dalam surga. Dia akan menjawab bagi orang yang mengucapkannya, ya kan? Nanti itu amin dijawab tuh. Amin amin kita dibukain pintunya harus. Bayakulu, maka berkata al-imam, siapa imam? Pimpinan tahlil. Wayakulu, dan berkata ma'ahu bersama pimpinan tahlil imam al-hadirun yang hadir birafi sauti dengan suara yang kenceng, ya kan? Imam terus baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kan? Setelah akhiri sampai lam yakul lahu kufuwan dibaca berapa kali? Tiga kali dibaca tuh. Nah, baca surat Qul huwallahu ahad antara imam dengan apa? Makmum. Makmum maksudnya jamaah. Imam maksudnya pimpinan tahlil. Setelah baca apa tuh? Fatihah. Ya, setelah baca Fatihah waladhdallin. Terus apa? Amin. Jangan sampai nggak baca amin. Karena itu kunci. Tuh. Setelah amin dibaca, kita baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Wa akhraja aidan, dan telah mengeluarkan aidan lagi an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar. Qala, telah berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, ya kan? Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qara'a, maka annama, maka seolah-olah qara'a ia telah membaca sulusal Quran, sepertiga daripada Quran. Jadi orang yang baca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu seolah-olah berarti apa? Pahalanya sama seperti sepertiga Quran. Jadi sepertiga Quran berarti kalau 30 berarti kita baca 10 berapa? 10 juz. Kurang berapa juz? 30. Kalau sepertiganya ya 10. 10 ya. 10 kan. Kita baca 3 kali berarti berapa? Hatam Quran. Seolah-olah kita hatam Quran. Jadi kan gampang tuh. Islam beratin enggak tuh? Enggak. Bagi orang yang kagak bisa baca Quran, udah tiap hari dibaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini bagi orang yang kagak bisa baca. Yang bisa baca apa? Qul hu. Seolah-olah dia baca betul, ya kan? 1 kali sepertiga Quran.
Waman qara dan barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad marrataini 2 kali, maka annama maka seolah-olah Quran yang membaca ayatan sulaisal Quran itu seperti pada Quran. Waman qara dan barang siapa membaca qul huwallahu ahad salasa marrat 3 kali, maka annama maka seolah-olah Quran dia telah membaca jami'a akan seluruhnya ma anzalallah apa-apa yang diturunkan Allah. Jadi dia baca Quran, baca qul huwallahu ahad seolah-olah dia hatam Quran. Jadi 2 kali 1/6 Qurannya, 1/6. Berapa kali apa namanya semuanya berarti apa? 3 kah? 3 kali kita baca seolah-olah kita khatmil Quran. Itu Islam apa? Ngasih kemudahan. Jangan kita bilang lah enak amat, jangan. Itu namanya apa? Allah memberikan apa? Keringanan kepada orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Udah kalau kagak bisa baca Quran, hafalin aja surat Al-Ikhlas. Paham? Summa yaqulu, kemudian imam berkata, kan habis baca qul huwallahu ahad Allahu samad, wa yaqulu maka telah berkata imam mahu bersama imam al-hadirun si hadir si makmum birafi saut dengan suara yang lantang. La ilaha illallah wallahu akbar. Paham enggak? Ada enggak tuh? Habis surat baca Al-Ikhlas selesai 3 kali kita baca apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Walamma ketika nazalat telah turun surat Ad-Duha, ya kan? Walamma nazalat dan ketika nazalat telah turun surat Ad-Duha, kabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertakbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farhan dengan gembira, farhan dalam keadaan gembira binuzulil wahyu dengan turunnya wahyu, fasara maka jadilah ilaha illallah wallahu akbar sunnatan, yaitu sunnah. Paham? Jadi baca la ilaha illallah wallahu akbar itu hukumnya sunnah. Habis baca qul huwallahu ahad jangan langsung baca qul a'udzu birabbil falaq, bukan. Tapi baca apa itu? La ilaha illallah wallahu akbar atau Allahu akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa seperti itu dibaca? Karena pada saat turun wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking gembiranya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Anna awala sesungguhnya awal permulaannya min akhir surat Duha daripada surat Duha ila akhiri kepada akhirnya qul a'udzu birabbin nas. Jadi pada saat baca qul a'udzu birabbil falaq kita baca apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim sampai qul a'udzu birabbil falaq. Setelah kita baca qul a'udzu birabbil falaq sampai ila akhirih iza hasad, 1 kali kan, 1 kali apa 2 kali tuh? 1 kali. Baca lagi apa tuh? La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, bismillahirrahmanirrahim baca qul a'udzu birabbin nas berapa kali? 1 kali. Wa akhraja Ibnu Sa'id wa Nasai telah mengeluarkan itu hadis Ibnu Sa'id wa Nasai wal Bakhawi dan Imam Al-Bakhawi wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Habis daripada Abi Habis Al-Jahni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada si Abi Habis Al-Jahni, ya Aba Habis, wahai bapaknya Habis, ala ukhbiruka, ingatlah oleh kamu, ukhbiruka aku mengkabarkan kepada engkau, bi afdoli dengan seabdol-abdolnya, ma ta'awwaza apa-apa yang berlindung, bihi dengan sesuatu al-muta'awwizun orang-orang yang berlindung. Qala maka berkata si siapa? Si Aba Habis, ya balaya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala maka telah berkata, siapa yang berkata? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu doanya itu adalah benteng bagi orang al-muta'awwizun. Jadi bukan saja a'udzu, tapi kita disuruh baca qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq. Namanya disebut dengan mau'izatain. Paham mau'izatain? Kalau disebut mau'izatain berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini yang diajarkan
habes kepada siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh baca itu. Wa akhraja dan telah mengeluarkan al-Imam Muslim wa Tirmizi dan Imam At-Tirmizi wa Nasai dan Imam Nasai wa Ibnu Anbari fil Masahib di dalam Masahib. Wa Ibnu Mardiyan Uqbah bin Amir qala telah berkata Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalat maka telah turun alayya kepadaku lailatan suatu malam ayatun ayat lam ara mislahun aku tidak pernah melihat semisalnya qatun titik. Jadi kata Rasulullah ini turun ayat ya enggak? Semisal ini kagak ada lagi. Kata siapa nih? Kata Nabi kita. Qul apa ayatnya itu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Warada maka telah datang lan tuqra'u dibacalah suratun surah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ahabba lebih dicintai ilallah kepada Allah minhuma daripada keduanya. Warada telah datang pama ta'awaza maka apa tawaza mutawizun orang-orang yang minta perlindungan bimisliha dengan semisalnya. Jadi kata Rasulullah kalau kita minta perlindungan kita disuruh baca surat Mau'izatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Makanya pada saat setiap kita sholat yang kita baca sebelum takbiratul ihram ta'awuz kita a'udzubillah. Terus apalagi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya itu apa? Was-was. Nah, was-was. Kalau kita lihat kayak Hifzilah dia kalau sebelum jadi imam dulu dia habis siwak dia ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin baru niat usolli fardhu zuhri itu Wajibudin ya enggak kayak Wajibudin gitu dia kenceng dia usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar ya kan. Jadi sebelum takbiratul ihram baca apa tuh? Surah Al-Mau'izatain itu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Waroda telah datang masalah apa yang ditanyakan oleh yang tanya. Ada orang bertanya wa masta'aja dan apa-apa yang minta perlindungan musta'izun orang berlindung bimisliha dengan semisalnya yakni artinya Al-Mau'izatain itu surat 2 perlindungan. Waroda telah datang min ahabis surat daripada yang dicintai itu surah ilallah kepada di hadapan Allah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ternyata qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq adalah merupakan surah yang disenangi Allah pada saat orang minta perlindungan. Terus kita baca apa lagi tuh? Habis qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas la ilaha illallah wallahu akbar. Baca Fatihah sampai mana lagi? Warada anhu telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna qiraatul Fatihah sesungguhnya baca Fatihah ta'dilu yaitu menyamai bisulusil Quran sepertiga daripada Quran. Sama Fatihah juga sepertiga Quran. Warada telah datang law anna Fatihal kitab seandainya itu Fatihal kitab wudiat diletakin fi kafatil mizan di dalam apa tuh? Tampah timbangan. Paham tampah? Kan kalau timbangan ada apa itu? Ada tampahnya tuh. Wa wudiat dan diletakkan Quran fi kafatin di dalam timbangan la rajahat maka menang Fatihatul kitab itu Fatihatul kitab sab'a marat 7 kali. Waduh, dia ngebayangin kita apa tuh? Baca Fatihah sama Quran selain Fatihah. Ternyata kekuatannya 7 kali lipat. Nah 7 kali lipat Fatihah makanya pantas. Iya enggak? Kalau ada orang ngapain dibaca apa? Fatihah. Iya. Kenapa dikata baca Fatihah? Ternyata apabila suratul Fatihah diletakkan pahalanya nih bukan Fatihahnya. Pahalanya diletakkan di dalam suatu timbangan, Fatihah masih unggul berapa? 7 kali lipat bayangin tuh. Makanya pantas ya enggak? Orang kagak pernah Al-Baqarah, enak nggak? Enggak. Iya, kan nggak ada. Atau Anisa ada nggak? Kagak. Nggak ada, tapi yang pantas apa? Al-Fatihah. Kok kenapa dibaca Fatihah? Lihat orang timbangannya dia lebih berat dibandingkan dengan surah-surah lain. Paham doh? Rawahu Ibnu Zanjawi diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawi Syarhur Ratibul Haddad dijelaskan di dalam Syarah Ratib Al-Haddad. Summa yaqulu kemudian al-imam si imam jahron secara kenceng berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tugasnya siapa tuh? Imam baca apa? Alif lam
Wal hadiruna yastami'un, si makmum dengerin, bukan ngikutin. Paham? Biasa ikut. Alif lam mim. Yang baca siapa tuh? Imam. Imam. Makmum Dengerin. wa yaqulu, dan berkata ba'da zalika sesudah itu, wal hadirun, dan orang yang hadir maksudnya jamamahu berserta imam, jahran dalam keadaan kenceng, ya kan, zalikal kitab, ternyata imam dan makmum bacanya zalikal kitab, sedangkan imam memulai dengan baca alif lam, sedangkan makmum ngapain? Dengerin, kemudian baru dengan kalimat zalikal kitab itu bareng-bareng. Paham nih? Iya. Ya kan? Nah, kalau ditanya mana dalilnya, dalam kitab Nailul Manahil. Paham nggak? Jadi kita paham nih. Jadi kemarin kita belum paham, kadang-kadang kita ngikutin, ya kan? Habis baca Al-Fatihah waladzolin, auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, zalikal kitab, kita ngikutin. Padahal itu tugasnya siapa? Imam alif lam mim, sedangkan makmum baca apa? Zalikal kitab bareng-bareng dengan imam. Ila akhirih, sampai wa ulaika humul muflihun. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah meridhoi siapa? Ibnu Allahu anhu daripada Sayyidina Umar. Ausa telah berwasiat ayyuqra'a, dibacakan ala kabrihi, di atas kuburannya, waqtadabni, sesudah dipendam, sesudah dipendam dikuburin, bifawatihi suratil Baqarah, dengan pembuka surat Al-Baqarah, wa khawatimiha, dan penutup surat Al-Baqarah. Itu alif lam mim, itu apa? Pembuka surat Al-Baqarah. Itu Sayyidina Umar setelah diapain tuh? Setelah dikubur dibacain alif lam sampai mana? Sampai ulaika humul muflihun, sampai akhirnya nanti. Akhirnya mana ntar? Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu terakhir, itu surat Al-Baqarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul Quran, seabdal-abdalnya Quran suratul Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah. Wa azamu, dan lebih agung ayatin ayat fihi, di dalamnya ayatul kursi, di dalamnya ada ayat kursi. Wa inna syaitana, sesungguhnya setan, la yafiru, yaitu lari, kebirit-birit minal baiti, daripada rumah, allazi, yang dibaca, yuqra'u, dibacakan fihi, di dalam rumah, suratul Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Mana surat Al-Baqarah yang dibaca? Tadi alif lam mim, nanti ayat kursi, dan sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna. Paham tuh? Itu dijelaskan oleh Syekh Imam As-Sawi dalam kitab Hasyiyah Sawi, sarah kitab Jalalain. Jadi salah satunya faedah surat Al-Baqarah yaitu apa? Di mana setan, ya kan? Kalau rumah kita ada setan, angker, gersang, kita disuruh apa tuh? Baca surat Al-Baqarah. Dari mana Baqarahnya? Dari alif lam mim permulaan sampai hatam surat alif lam mim. Itu keistimewaan daripada surat Al-Baqarah. Warawiyah, telah meriwayatkan Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi, fi musnadihi, di dalam musnadnya. Jangan masnadi bukan, fi musnadi. Itu apa? Musnad itu domah, mimnya dom. Fi musnadihi, di dalam musnadnya. Musnadnya Imam Ad-Darimi, ganti. Salah, itu salah penuhnya, salah kasroh, salah ketik. Fi musnadihi, di dalam musnadnya Imam Ad-Darimi, An-Sabi, daripada Imam As-Sabi. Qala, telah berkata Imam Ad-Darimi, qala Abdullah, telah berkata Abdullah, man qara'a, barang siapa telah membaca asra ayatin 10 ayat min suratil Baqarah, daripada surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada suatu malam, lam yadkhul, maka orang manjing, lam yadkhul, maka tidak masuk, zalika, akan demikian rumah itu, syaitanun, itu setan, tilkal lailata, pada malam itu. Jadi kalau kita baca di tengah malam, setan ya enggak bakal apa? Masuk ke dalam rumah kita, hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Arba'an min awalihi, 4 min awalihi, daripada awalnya, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa ayatain, dan 2 ayat ba'daha, sesudahnya, wa salasan, dan 3 khawatimihima, daripada penutupnya, awaluha lillahi ma fis samawati. Kemudian ya kan dimulai itu
wa ilahukum ilahu Wahid. wahid. Nah, itu dibaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul Rawa Sahl bin Hasib an Asma binti Yazid an-Nasili an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ismullahul azam, nama Allah yang agung. Mana nama Allah yang agung? Ilahukum ilahu wahid huwar rahmanur rahim. Itu daripada asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Min suratil Baqarah ayatul kursi wa hijal ayat. Mana ayat kursi? Wa ilahukum ilahu wahid wa qad warada, telah datang bila hadis di dalam hadis annallaha, sesungguhnya Allah yang juru memberikan pahala kepada kamu antilawatihi, daripada membaca surat Baqarah, yakni Al-Quran, yakni Quran bikuli harfin, daripada tiap-tiap huruf asra hasanatin, 10 kebaikan dari satu huruf. Kita baca tuh wa ilahukum, wawunya alif lam ha kaf mim, berapa? 10 kebaikan. Jadi kebaikan kita banyak kalau baca Quran. Wa bin nasaihi, di dalam kitab Nasaihid Diniyah di Sayyidina Qutbi saya, daripada Syekh Imam Qutb Syekh Abdullah bin Al-Haddad. Syekh Qutb Abdullah bin Al-Haddad nafa'allahu bihi, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat disebabkan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan ilmu wali kutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ilmunya manfaat. Qala, telah berkata Aliun, Imam Ali karamallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memberikan karomah kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Man qara, barang siapa, kata Sayyidina Ali, man qara, barang siapa membaca Al-Qur'an, akan Quran Al-Azim yang maha agung, wa huwa qaimun, sedangkan dia berdiri. Dibaca Quran apanya nih? Berdiri. Fis sholati, di dalam sholat, karena maka adalah bagi orang yang baca Quran dalam keadaan beri harfin fikul harfin, tiap-tiap huruf mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Kita baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, berapa tuh? 100 kebaikan, ya enggak? Jadi kita baca surat dalam hidup panjang. Kenapa? Mu'az bin Jabal pernah baca Quran panjang bener, surat Al-Baqarah dia baca. Ternyata suku Badui mau sholat, dia baca surat Al-Baqarah, dia pulang gitu. Itu orang Badui pulang. Akhirnya besoknya ditanya, itu kemarin ada si Fulan bin Fulan pulang gara-gara siapa? Mu'az bin Jabal baca surat panjang bener. Akhirnya kata Rasulullah, hai Mu'az, benar begitu? Iya. Akhirnya kata Rasulullah, hai Mu'az bin Jabal, di belakang kamu ada siapa? Ada orang yang lagi sakit, ada orang yang lemah, ada lagi yang mau berurusan, iya kan? Maka ringankanlah dalam bacaan salat. Ternyata bacaan salat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, pahalanya berapa? 100 kebaikan setiap huruf, kan gitu. Waman qara'a, barang siapa telah membaca akan itu wa ilahukum ilahu wahid wa huwa qaidun, dia dalam keadaan duduk fi sholati, di dalam salat, kana lahu, maka ada bagi orang yang duduk fi kulli harfin, dengan tiap-tiap huruf 50 hasanatan, 50 kebaikan. Kalau duduk 50 ini salat kita salat tarawih tuh, ya kan, segen apa tuh? Segen diri. Tapi kita duduk masih pahala enggak? Masih 50 apa? 50 kebaikan. Waman qara, barang siapa telah membaca akan itu surah wa huwa kharij, maka dia keluar akan salat wa huwa ala taharati, dia dalam keadaan taharah, kana lahu bi kulli harfin, maka ada tiap-tiap huruf 50 au isruna hasanan, yaitu 25 kebaikan. Ini mau keluar salat tuh, dibaca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, alifnya berapa tuh? 25. Kalau 3 huruf berapa? 75 kebaikan. Alif lam mim doang dia baca tuh. Makanya Islam itu tidak apa tuh? Tidak memberatkan. Yang bikin berat apa? Kita sendiri. Surat mau panjang-panjang, ya enggak? Padahal apa? Kaki sengkleh. Padahal dalam Islam apa? Gampang, mudah. Ya enggak? Baca alif lam mim aja. Ya enggak? Satu hurufnya berapa? Dihitung 25. Waman qara, barang siapa membaca itu wa ilahukum ilahu wahid wa huwa ala khairi tahara, dia enggak bersuci, enggak ada wudu,
Karena maka ada baginya bikuli harfin setiap-tiap kebaikan asyru hasanatin 10 kebaikan. Kita baca pada bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Kagak ada wudu. Satu huruf berapa? 10 kebaikan masih berpahala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiri ya. Terus ila akhiri sampai mana? Wa huwal aliyul azim. Wa amma fadul ayatul kursi, dan adapun keutamaan ayat kursi al muazzamati yang muazzam, faminadurul mansur daripada rahasia daripada ayat kursi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha sesungguhnya ayat kursi azam itu lebih agung ayatin ayat min fil Qur'ani dalam Quran kitab Allah waroda, dan telah datang aidan lagi qiraat ayat kursi, baca ayat kursi ta'dil rubul Quran itu menyamai daripada 1/4 Quran. Wa hiya khamsuna kalimatan, dia adalah khamsuna 50 kalimat dan akan kalimat. Wa fi kulli kalimatin, di dalam tiap-tiap kalimat khamsuna barakatan, itu keberkahan. Jadi dalam kita baca ayat kursi itu mengandung keberkahan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhiriku wa sampai mana? Sampai wallahu ala kulli syai'in qadir wa la'allahum, agar mereka yang taruna memilih hazat ini limunasabatihi, karena kesesuaiannya, karena kecocokannya, lima kepada sesuatu qablaha sebelumnya, li'anna karena sesungguhnya apa ini sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ayat al-kursi sama-sama daripada ayat kursi, tadullani keduanya menunjukkan ala kamali qudratillah daripada kesempurnaan kehendak Allah. Kemudian amanah rasuluhu sampai mana? Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala labina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini keutamaannya. Wa akhraja, telah mengeluarkan Imam Muslim an Ibnu Mas'ud daripada Imam Ibnu Mas'ud, qala telah berkata Imam Ibnu Mas'ud, lama ketika usriya diisrakan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intaha bihi ila hidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha, fa'utiya maka diberikan salasan 3, wa'utiya shalawatil khamas, diberikan apa? Yang pertama adalah salat 5 waktu. Kan pada saat Rasulullah Isra Mi'raj diberikan apa? Kewajiban salat 5 waktu. Wa'utiya khawatim suratul Baqarah, kemudian diberikan hadiah khawatim suratul Baqarah, akhir daripada surat Al-Baqarah itu amanah Rasul. Wa ghufira, maka diampuni liman lam yusyrik billahi syai'an, bagi orang-orang yang tidak musyrik dengan Allah akan sesuatu, min ummatihi daripada umatnya, al-muqimat daripada dosa besar. Jadi apabila dosa kita banyak, ya kan, kita minta ampun, diampun enggak? Diampunin. Jadi pada saat Isra Mi'raj Rasulullah diberikan apa? 3. Yang pertama salat 5 waktu. Yang kedua amanah Rasul, sampai mana? Wa'fu anna. Terus yang ketiga dosa gede diapain? Diampunin. Dosa apa aja diampunin? Mabuk, zina, lain sebagainya diapain tuh? Diampunin kecuali musyrik. Jadi dosa zina apapun semua diampunin. Jadi dosa kita banyak kayak apapun diapain? Diampunin. Wa akhraja, telah mengeluarkan Al-Hakim, Imam Hakim wasahah telah mengesahkan Al-Imam Bihaqi Bisami di dalam kitab Su'ab an Abi Zari daripada Abi Zar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah khatama memberikan penutup, jangan menghatamkan, masa Allah menghatamkan. Qala, maka telah berkata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah khatama menutup, jadi bukan Rasulullah khatam Quran, bukan, jadi mengakhiri surat Al-Baqarah, surat Baqarah bi ayatain, dengan 2 ayat, a'tani hima, yang diberikan keduanya, min kanzihi, daripada kuncinya, allazi tahtal aras, yang ada di bawah aras, fata'allamuhuma, maka pelajarilah huma, akan 2 ayat tersebut, wa'alimuhuma, dan ajarkan keduanya, nisa'akum, kepada istri-istri kamu, abna'akum, dan anak-anak kamu, fa'innahuma, maka sesungguhnya, ya kan, apa namanya itu tadi 2 ayat tadi, sholatun apa? Itu rahmat. Sholatun bukan sholat tuh. Fa'innahuma, maka sesungguhnya 2 ayat itu sholatun itu rahmat, wa Qur'anun itu Quran, wa du'aun dan doa. Wa akhraja Abu Ubaid, dan telah mengeluarkan Abu Ubaid, wa Ibnu Daris, dan Imam Ibnu Daris, wa Ja'far al-Faryani fi zikir, dalam zikir, an Muhammad bin al-Maqadir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fi awakhir suratul Baqarah, di dalam akhir surat Baqarah, innahu sesungguhnya akhir surat Baqarah Qur'anun iku Qur'an, wa innahunna dan sesungguhnya akhir suratul Baqarah du'aun itu doa, wa innahunna dan sesungguhnya akhir surat Baqarah yudkhilnal jannata itu memasukkan akan surga, wa innahum sesungguhnya suratul Baqarah yurdinar rahman meridhoi daripada ar-rahman itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca lillahi itu anak kita, kata ini pengarang kitab, kata Nabi kita suruh ajarkan dari kalimat apa, wa ilahu hukum sampai wa'fu anna wa'fir lana warhamna, ya kan, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Dari tadi itu sampai lillah, terus sampai siapa, amanah rasul itu suruh kita apa, ajarkan anak kamu, ya kan, pelajarin, apalin katanya, ya kan, karena itu adalah merupakan doa. Summa yaqulu, kemudian berkata li imam, apa tuh, imam apa namanya, Tahlil. pemimpin tahlil wal hadirun dan jamaah jahran dalam kenceng. Imam habis setelah itu baca apa tuh, wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Berapa kali itu? 7 kah? Wa'fu anna wa'fir lana warhamna itu ngulang-ulang, itu ngulangnya bukan dari lillah tapi dari mana, wa'fu anna wa'fir lana warham. Berapa kali itu? 7 kali. Jadi 3 kali boleh, 7 kali yang kita diajarkan 7 kali menurut Ratibul Haddad. Wakilah dikatakan inna talabul abdi sesungguhnya mencari ampunan, huwa ayus kita bahwasanya ia menggugurkan anggur darinya iqaba akan siksa dosanya, wa talabul maghfirah dan mencari ampunan, huwa ayus dulu bahwasanya ia menutup siapa, Allah yang menutup alaihi di atas orang yang minta ampunan, saunan akan apa namanya, pelindung, lahu baginya orang yang minta apa tuh, membaca wa'fu anna wa'fir lana warhamna minal fadihati daripada kerusakan. Jadi kalau kita baca wa'fu anna wa'fir lana warhamna, seolah-olah apa tuh, kita minta perlindungan kepada Allah, ya kan, itu apa, dosa-dosa kita, aib-aib kita semua apa, ditutup oleh Allah. Jadi kalau pengen kita aib kita ditutup, ya wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ya Allah, ampuni saya, ya kan, maafin saya dan kasih sayangi saya, dalam artian dosa saya banyak, ya Allah, dosa saya banyak, tutup ini apa, dosa-dosa saya. Kalau dosa kita diperlihatkan kepada manusia, ya habis kita. Ya kan, ada yang diapain tuh, yang diapain, yang diumbar-umbar dosanya Allah, ya kan, itu nauzubillah min zalik. Jadi dosa kecil diumbar-umbar banyak gitu. Makanya kita sering-sering baca wa'fu anna wa'fir lana warhamna 7 kali. Ka'anna sesungguhnya hamda yaqulu berkata, atlubu aku mencari minka kepada engkau ya Allah, al-afwa akan ampunan, wa iza afwata apabila engkau ampunkan anni kepadaku, pastur maka tutuplah akan itu dosa alaiya kepadaku. Jadi ya Allah, kalau engkau maafkan jangan dibuka lagi dosa saya, ya kan, dosa kita nih kalau dibuka sama orang kan epret-epretan kita, ya kan, babak bulur kalau dosa kita dibuka, topeng kita dibuka, makanya kita topeng kita masih apa? Masih ditutup oleh Allah. Faiza maka apabila Allah wa Allah memaafkan anil abdi daripada hambanya, wasatara telah menutup akan hambanya, telah ilmi akan mencari rahmat, allati hiya ar-rahmat al-in'am itu nikmat, wal ihsan dan kebaikan. Apabila dosa kita yang banyak yang ditutup oleh Allah, itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa dan kebaikan, ya kan. Jadi keburukan kita ditutup oleh Allah, ya kan, kejelekan kita ditutup oleh Allah, kita ucapkan apa itu, alhamdulillah. Coba kalau Allah buka aib kita, ya kan, sekilat aib kita dibuka, nauzubillah min zalik, berarti kita dalam keadaan apa, kondisi yang su'ul khatimah kalau dibuka. Tapi kalau Allah udah tutup dosa-dosa kita, aib kita ditutup, nah itu adalah merupakan anugerah dan kenikmatan dan kebaikan untuk kita. Wasawab dan pahala, tafsir Khazir jelaskan dalam tafsir Khazir, wasababu dan sebab jalihim menjadikan sab'an 7 kali. Kenapa sebabnya 7 kali? Nih kalau ditanya nih, kenapa wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin 7 kali? Li'anna sab'a, karena sesungguhnya 7 indal arabi, ketika banyak di hadapan orang-orang Arab, di masyarakat Arab tuh malu digunakan li'iradil mubalaghah, karena kehendak yang banget. Nah itu kalau 7 kali kenapa? Ada perasaan kebutuhan kita kepada Allah. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna, wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Berapa kali dibaca? 7 kali. Apabila ada kebutuhan yang apa?
genting, Arjen. ya, urgen. Karena ada kebutuhan urgen, maka kita baca berapa? 7 kali. 7 kali. Paham tuh kalau ditanya kenapa 7 kali? Karena kita butuh dengan Allah. Betapa banyak dosa kita, Pak. Ya, yang kita lakukan tapi masih ditutup oleh Allah. Takulu maka berkata orang Arab, saballahu alaikal khair, maka saballahu Allah membukakan kepada kamu akan kebaikan. Ai kasarahu artinya Allah memperbanyak kepada kamu kebaikan. Jadi yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Kama qala Imam Ahmad al-Imad al-Abtahi as-Safi telah berkata Imam Ahmad Imad al-Abtahi as-Safi fi kitab Tasil dalam kitab Tasil al-Maqadi di dalam maksudnya li zuwaril masjid kepada orang-orang yang pergi ke masjid. Jadi juga orang-orang yang pergi ke masjid ada aib juga, ada aib, ada nggak aib? Ada. Cuman yang tahu hanya Allah. Cuma karena kita baca wa'fu anna waghfir lana warhamna, akhirnya kita apa? Ditutupin Allah, ya kan? Ada kan orang yang datang ke masjid, pergi ke masjid, ya kan? Ada apa tuh? Ada noda. Yang tahu siapa? Allah. Coba kalau dibuka, ya kan? Malu nggak dia? Malu, iya enggak, supaya mutar datang ke masjid apa? Makan, ya kan? Kalau dibuka sama Allah, padahal diapain? Ditutupin Allah, ya kan? Padahal tar lu datang ke masjid cuma mau makan, tapi Allah tutup. Kenapa dia baca wa'fu anna waghfir lana warhamna? Summa yaqulu kemudian telah berkata al-imam si imam wahdahu seorang jahran kencang-kencang anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang baca siapa tuh? Imam tahlil. Imam. Jadi tidak berjamaah. Wa fi qaulihi di dalam firman-Nya anta maulana faidatun ukhra. Anta maulana, kalimat anta maulana ada faidah yang lain. Wa zalika demikian itu anal hazil kalimat karena sesungguhnya ini kalimat tadullu yaitu menunjukkan ala nihayatil hudud di atas penghujung al-hudu khusu wa tazallul dan penghambaan, penghinaan wal iqtirab dan pengenalan jati diri. Jadi pada saat kita baca anta maulana berarti kita mengatakan kita rendah. Paham enggak? Rendah, tazallul, kita hina di hadapan Allah. Pada saat kita baca anta engkau adalah raja, berarti kita hamba, berarti kita merendah. Bi annahu subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wal mutawali dia adalah raja likulli ni'matin bagi-bagi tiap-tiap nikmat yasiluna ilaihi yang sampai kepadanya, bahwa Allah adalah merupakan raja yang memberikan nikmat kepada kita wa huwal mu'ti dia adalah pemberi likulli makramin kepada tiap-tiap yang kemuliaan. Yafuzuna mereka bahagia dengan daripada kenikmatan itu. Jadi kita diberikan apa tuh? Kebahagiaan. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Anta maulana itu Allah. Fala jurma maka tidak ada dosa azharu mereka menampakkan indah doai ketika doa annahum sesungguhnya mereka fi kaunihim di dalam adalah mereka mutakallimin berbicara ala fadlihi di atas keutamaan Allah yang sani dan kebaikan Allah biman jalatil tifli dengan tempatnya anak kecil Allah bila tatimu yang tidak sempurna masalah tahu kebaikannya illa bitadbirihi kecuali dengan mengatur posisinya. Jadi kalau anak kecil kita taruh posisinya di mana? Sesuai posisinya. Kalau dia di belakang, ada di belakang gitu. Jadi kalau anak kecil posisinya kita amburadul, pasti enggak apa? Kagak bagus. Ya, tapi kalau kita susun rata, anak kecil rapi. Wal abdu sedangkan hamba Allah bila yantazimu tidak berurutan sambil muhimmatiha daripada tujuan misinya illa bi islahi kecuali dengan kebaikan maulahu yaitu Tuhannya. Jadi setiap misi kita, angan-angan kita, cita-cita kita kagak bakalan apa? Layan tazim, tidak terurai, tidak apa? Tidak berurut kecuali dengan kehendak Allah bahwa subhanahu maka dia maula subhanahu qayyumus samawati wal ard yaitu raja langit dan raja bumi. Jadi yang bisa menyusun rata semua itu apa? Adalah Allah wal qaim yang berdiri bi islahi muhimmatil kulli daripada kebaikan misi tugas-tugas seluruhnya wa huwal mutawalli dia adalah Allah bil haqiqat di dalam hakikatil kulli untuk seluruhnya karena semua itu adalah urusan Allah. Summa qala maka telah berkata, siapa yang berkata? Allah. Si Imam fansurna 'alal qaumil kafirin ay unsurna ya Allah tolonglah kami alaihim di atas mereka fi muharibatina di dalam apa? Di dalam peperangan mereka ma'hum bersama mereka wa fi munazaratihim di dalam munazarah di dalam pandangan kami bil hujjati di dalam hujjah ma'hum beserta mereka. Jadi pada saat debat
Mudah-mudahan ada dalil bersama kita. Wa fi alai daulatul Islam, di dalam berdirinya tegaknya daulat Islam, ala daulatihim, di atas kedaulatan mereka. Wa qad zakaru, mereka telah mengingat annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala lamma anzala, ketika anzala telah menurunkan Allah ta'ala hasil ayat ini, ayat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatala, maka telah membacakan ini ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istajaballahu lahu, maka Allah mengijabah lahu kepada Rasulullah fi zalika kulli, pada semuanya itu. Jadi pada saat baca betul anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, doanya itu langsung diapain? Mustajab. Perang ini lagi perang itu Rasulullah menangnya itu apa? Karena Rasulullah membaca doa anta maulana fansurna alal qaumil, ya Allah engkau adalah raja, tolonglah saya, ya enggak, di atas orang-orang kafir. Doanya langsung apa? Mustajab. Wazada, telah menambahkan ba'duhum, sebagian mereka, ba'da hazil ayat, sesudah ayat ini, labza bi rahmatika ya arhamar rahimin, setelah alal qaumil kafirin kita baca bi rahmatika ya arhamar rahimin, ay khalisna ya Allah, bersihkanlah kami bi rahmatin, dengan rahmat, minka, dari engkau, wa ihsanan, kebaikan, wa hadza husnul tawasul, ini adalah merupakan kebaikan tawasul, minhum, dari mereka, iza qalu, apabila mereka telah berkata bi rahmatika, dengan rahmatmu, fatawassalu, maka mereka bertawasul ila Allah, kepada Allah, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, liyastajiba, untuk menjawab. Siapa yang menjawab? Allah, doa'ahum, akan doa mereka. Jadi pada saat kita betul birahmah, berdoa kepada Allah dengan rahmat, berarti kita sudah betul bertawasul. Allahumma bibarkati, ya kan? Allahumma birahmatin. Ini sudah kalimat tawasul. Jadi kalau orang mengatakan tawasul itu haram, pada saat dia berdoa birahmatika ya arhamar rahimin, itu sudah berdoa dengan tawasul. Dengan berdoa birahmatihi, dengan rahmat Allah, maka doanya diapain? Diijabah. Summa yaqulul imamul hadirun, kemudian telah berkata si imamul hadirun, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Berapa? 7 kali. Dominahu, telah menyimpan makna ajirna ya Allah, jangan ganjarlah kami, au najina, atau selamatkan kami, awarin, atau isyaratkan kami, utia, maka didatangkan bilabzir rahmah, dengan kalimat rahmah mudminan, yang menyimpan akan ini makna duna, selain ayat ya telah datang bilabzi, dengan lapasnya, liyakuna, maka tumbuh nasi, liyakuna, maka ada tambah nasian, tumbuhan di rahmat, daripada rahmat, wa maskuban, dan keterkaitannya biha, dengan rahmat. Maka apabila kita baca irhamna ya arhamar rahimin, pasti Allah itu? Allah ganjar pahalanya kita, Allah berikan keselamatan kita. Wazada, telah berkata ba'dun nasi, sebagian manusia, ba'da irhamna ya arhamar rahimin, adu Allahumma isrif annasu, Allahumma isrif annasu bima sita wa kaifa sita innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hadza, maka bermula ini doa li sarfisu, untuk menolak bala. Jadi menolak bala mana doanya? Allahumma isrif annasu bima sita wa kaifa sita innaka ala kulli syai'in qadir. Allah, tolak ini bala dari saya apabila engkau menghendaki. Tergantung engkau aja ya Allah, ya enggak, bagaimana terserah engkau. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah mampu. Wala yadkhulu, maka tidak masuk hazard doa ini, doa diri bi hadisin Nabi, di dalam hadis Nabi, antaliki, doa daripada keterkaitan doa, taklif namanya keterkaitan, ad-doa bil masya, daripada kehendak, li'anna nahya, karena sesungguhnya larangan, innama, sesungguhnya telah datang itu larangan daripada antalikil istijabah, daripada keterkaitan istijabah, keterkabulnya doa, karena doa al masya, daripada kehendak. Wahasi, maka inilah asihat, itu sihat, laisa, maka yang tidak ada fiha, di dalam sihat, ta'likul istijabah, di dalam keterikatan istijabah doa, alal masya, di atas kehendak. Wa innama, dan sesungguhnya fiha, padanya masya, tafwidul amri, itu memerintahkan perkara, fi wasilatin, di dalam wasilah, sarfis su'i, di dalam menolak bala, wa tirakati su, di dalam jalannya su'ilallahi, kepada Allah. Wasababu, dan sebab jalil adali, salasan, menjadikan kita 3 bilangan. Lima warada, telah datang fil hadis, di dalam hadis sahih Ibnu Umar radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu ayyadu salasan, yujibu, maka Rasulullah ta'ajub, bangga, ayyadu, bahasanya mereka berdoa salasan 3 kali, wa astaghfirullah salasan, kemudian istighfar 3 kali. Berapa istighfar? 3 kali. Disenangi oleh
Rasulullah. Jadi Rasulullah bangga dengan istighfar tiga kali. Jadi kalau lagi tahlil jangan banyak, 3 kali cukup, ya kan? Istighfarnya 3 kali cukup. Summa yaqra'ul imam, kemudian telah membaca imam wahdahu hazil ayat dengan ayat ini, wal hadir yastami'u, dan kemudian si yang hadir makmum dengarkan, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Fa inna rahmatallahu, maka sesungguhnya rahmat Allah al-wasi'ah yang banyak, wa barakati, dan keberkahan al-kasirati yang banyak, alaikum kepada kamu ya ahlul bait nubuwah, kepada keluarganya Rasul wa qad warasat, maka telah sungguh telah mewarisi an-nubuwah kenabian fi nasli Ibrahim, di dalam nasalnya Ibrahim, keturunan Ibrahim, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi keluarga Rasulullah kita ini termasuk dari mana? Jalurnya daripada Nabiullah Ibrahim. Jadi semua tuh orang Kristen makanya Abraham, kita juga Abraham. Nah itu berhentinya kita pada saat mereka tidak mengakui apa? Nabiullah Ismail alaihissalam, yang tidak diakui cuma siapa tuh? Keluarganya Nabi Ismail. Tapi dari jalur Ishak mereka percaya itu manusia. Yang tidak dipercaya dari jalur siapa? Ismail. Nah itu. Jadi ahlul bait itu apa? Berujung kepada siapa? Nabiullah Ibrahim berakhir berujung kepada Nabiullah Ibrahim. Qala al-Imam As-Sarji, qala al-Imam, telah berkata Imam As-Sarji fi kitabih, dalam kitab Al-Fawaid wa fil Hadis, dalam kitab Al-Hadis, khus min al-Qur'an, ambillah daripada Quran masih apa yang kamu wali masih dan apa yang kamu mau, wa fil hadis, karena di dalam hadis, anna fadla kalamillah, sesungguhnya keistimewaan adalah kalamullah ala syairil kalam, di atas pada ucapan-ucapan kafirillahi ta'ala, daripada keutamaan Allah ala khalqihi, daripada makhluknya Allah. Jadi kata Imam As-Sarji, baca aja yang kamu bisa, ya kan? Itu ada faedahnya membaca alif lam mim, membaca qul huwallahu ahad, baca mana aja terserah. Kenapa? Kalamullah itu mengandung nilai pahala. Wala'allahum, dan sesungguhnya mereka yang taruna itu memilih hasil ayat, karena ini ayat limunasabatihi, karena kesesuaian ini ayat 5 kepada sesuatu qablaha, sebelumnya wa huwa talabur rahmah, dia mencari rahmat minallahi, dari Allah, wal muradu, dan keterangan bi ahlil bait, daripada ahlil bait fi hadil ayat, di dalam ayat baitu Ibrahim, itu keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi ahlil bait adalah siapa? Nabi Allah Ibrahim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil bait yutahhirukum tathira. Kalau kita membaca itu boleh, enggak juga tidak menjadi masalah. Wal ayat itu bermula ayat tadi itu menunjukkan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah asoma menjaga. Siapa yang menjaga? Allah azwajan nabihi, itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, min irtikabil kabair, daripada dosa-dosa besar, wa zakka, dan membersihkan nufusahuna, akan diri-diri mereka. Jadi keluarga Rasulullah diapain tuh? Dijaga daripada perbuatan maksiat. Paham? Jadi Rasulullah keluarganya daripada perbuatan zina, perbuatan maling. Itu keluarga yang masih intisab kepada Rasulullah dipelihara. Tidak mungkin keturunan Rasulullah zina, tidak mungkin keturunan Rasulullah maling, ya kan? Itu karena apa? Ahlul bait Rasulullah selalu dijaga oleh Allah. Wal muradu, dan keterangan bi ahlil bait, dengan ahlil bait huna di sini azwajun nabi, dan sesungguhnya istri-istri Nabi, wa inna ma ji'a bid-domari, sesungguhnya didatangkan bid-domirin dengan penyimpanan ayan kum itahirukum, artinya dari kamu itahirukum, mensucikan kamu, bisifatil jamal muzakkar, dengan sifat jamal muzakkar, ala tariqatit taklib, di atas jalan umumnya, li i'tibarin nabi, karena i'tibar nabi, karena pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazil khitab, di dalam pembicaraan ini, li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah rabbu kullu bait, yaitu apa? Mendidik tiap-tiap ahlul bait min buyutihim, daripada rumah istri-istrinya, wa huwa hadirun, sedangkan Rasulullah hadir fi hazil khitab, di dalam khitab ini, iz huwa mubalighun, bahwasanya Rasulullah adalah mubaligh. Jadi nggak mungkin keluarga Rasulullah, termasuk istri-istri Rasulullah, kan pernah Sayyidati Aisyah pernah dituduh berzina, dituduh selingkuh. Itu tidak mungkin. Kenapa? Allah yang jaga itu ahlul bait Rasulullah. Jadi ahlul bait Rasulullah, ya enggak, termasuk istri-istrinya Rasulullah, selalu dijaga oleh siapa? Oleh Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena sesungguhnya atat telah datang bil ayat dengan ayat muqaddimah fi sadri di dalam sumber hasil salat di dalam keselamatan kayumuman wa tabarukan kena mencari berkah tarbiban kena susunan alal amri di atas perkara fitwaharat di dalam penyucian katarbiti dalam seperti pendidikannya bil makna di dalam makna oleh taqwa dan supaya telah terjadi salatuhu keselamatan ba'daha sesudahnya imtisalan karena perkara imtisal amrihi memerintahkan kepada perintah Allah. Jadi Rasulullah mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Itu apa? Allah sudah ajarkan. Rasulullah adalah sebagai mubalik menyampaikan ini yang halal, yang ini yang haram disampaikan oleh Rasulullah. Summa yaqulu kemudian telah berkata, gua siapa yang berkata si imam, si siapa tuh? Pembaca tah wal hadirun si jamaah ma'ahu bersama si imam jahran dalam kencang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa inna ma ju'ila maka dijadikan ju'ila ihdal asrata dijadikan bacanya 11 kali. Kalau kita berapa kali berarti? 3 kali. Ini berapa? 11 kali. Sirran rahasiawi trayat ganjil jadi boleh aja 3 kali yang penting ganjil jangan apa? Genap. Wa umumil ahadiyah karena umumnya keesaan ala mazhurul fardiyah karena menampakkan daripada ketuhanan atau keesaan sama kama kila maka dikatakan fil qirtasi di dalam qirtas wasuila ditanya hal yukrohu apakah dimakruhkan ifradu sholati ala nabi an ali membaca salawat cuman kepada Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enggak dibaca wal ali sayyidina Muhammad makruh enggak tuh? Nah jawabannya kama zakara telah berkata zakara telah menyebutkan akan hukum ini Al-Imam Khalid Fisari Taudi dalam Syarah At-Taudi amla atau tidak wajib maka kata beliau menjawab bi annahu karena sesungguhnya meninggalkan pembacaan ali la yuqra tidak dimakruhkan wa qad saraha telah menjelaskan bihi hukum tersebut kasirun kebanyakan ulama walam ara dan aku tidak melihat zalika akan demikian itu fisarhi di dalam syarahnya. Jadi boleh aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada yang ekstrim mengatakan kalau wal ali berarti kita hilang keberkahan. Malahan ada yang nanti dijelaskan ada di sini sampai wasahbihi ada dijelaskan. Jadi yang penting kita tahu sendiri nih. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa wa ala ali hukumnya boleh nggak? Boleh. Tidak makruh itu hukumnya. Faiza atamu maka apabila mereka menyempurnakannya kulu berkata huwa hadirun si hadir mau bersama imam Allahumma sholli afdala sholat boleh nih apa sholawatnya panjang kayak dibaca Mukhtar tadi Allahumma sholli afdala sholati ala asadil makhluqati kanurul huda sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasal adada ma'lumatika wa midada kali kullama zakara zakirin wa khafala an zikril ghafilun Allahumma sholli afdala sholati ala asdadil mahluqat samsud duha atau samsud duja sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatik kullama zakara zakirin wa khafala an zikril ghafilun Allahumma sholli afdala sholati ala asdadil mahluqati ka badrid duja sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara zakirun wa ghafala an zikrikal ghafil. Itu boleh kita baca selawat itu secara panjang, boleh juga kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah cukup. Tapi yang lebih baik kata lebih sempurnanya baca selawat. Nah ini Allahumma sholli afdala sampai kullama zakara zakirin wa ghafala an zikrikal ghafilun. Nah itu kalau ada dalam maklumatika nanti kita ambil 10 besok kita seorang baca 2 insyaallah besok apa hari Jumat kita hatam yang kita hatam mudah-mudahan kita pilih jadi apa keberkahan bagi kita masih bulan Ramadan insyaallah Jumat ya kan masih orang memperingati nuzulul Quran jadi bisa kita selesaikan mudah-mudahan jam 9 kita mulai ya enggak jam 10 selesai ya enggak mudah-mudahan jam 9 besok kita baca jam 10 datang lagi per orang berapa ya pot 9 pot kita hatam Quran hatam apa kita